أشهد أن لا إله إلا الله العلي الأعلى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب العقل المقام إذ لولاه لكانت أحوالهم أقبح من الأنعام وعلى آله مصابه الظلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تنطق جميع الأعداء ويحكم به اللسان. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, jamaah sudah salat subuh Masjid Jami'ah Mujahidin yang semoga mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita kepada halaman 7. Benar ya? Kalau nggak salah ini baris ke-8 dari atas. Itu ada tulisan wal maqalah as-saniyata wal ishrun. Ketemu ya? Ketemu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyata wa ishrun. Qila man kana bit ta'ati indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Di makalah sebelumnya menyambung ke makalah kedua-dua ini, nasihat yang ke-21 itu di atasnya dikit ada tulisan yang warna hitam. Qila la gharbata lil fadil wala wadana bil jahil. Kemarin terakhir kita bahas antara fadil dengan jahil. Memang kalau hidup ini, kalau kita pelajari apa yang disampaikan Al-Imam Nawawi Al-Bantani, itu nggak jauh-jauh susu nyampe. Minta lagi gorengannya. Kalau pagi-pagi nyusu ini nama sukun rebus barilan itu mulai sama dengan duit 10 juta. Dari susu dan sama sukun rebus barilan yang mulai dengan duit 10 juta. Udah anteng banget itu. Ini dari suka enggak, murai kan enggak, bininya cerewet, bikinin kandang aja begitu. Cuma ada dua kalau kita perhatiin hidup kita nih, ada benar, ada salah. Kemarin tuh kita bahas ada daratan, ada lautan, nggak jauh-jauh. Hidup ini cuma pilihan. Ada al-haq, ada al-batil. Ada kemarin ada arus yang lurus, ada al-ghay yang kadang-kadang miring dikit. Ya, puasa kagak, tarawih kagak, membayangin paling depan. Iya. Itu artinya bahwa hidup itu nggak bakal jauh dari dua itu. Nah sekarang kita diingetin lagi, ya kan, tentang al-fadil wal jahil. Kalau kata pengaji Roma Ilama kan cuma itu, ya. Neraka surga, jalan ke neraka
surga yang susah, tapi orang yang banyak neraka. Artinya nggak banyak pilihan. Fadil dengan jahil. Fadil berarti orang yang dikit-dikit mau belajar, dikit-dikit mau tahu. Ya. Kita udah ngaji begini, udah ngaji, ya. Cuma kadang-kadang kita lupa manfaatnya ngaji. Ya kan? Paling kadang kalau kita ngaji sehat apa enggak? Kita ngaji nih sehat apa enggak? Sehat. Siapa yang bilang? Kira terus juga nyampe. Yang bilang siapa? Rasul. Nah, kita ngajinya udah, subuhnya udah. Cuma kata Rasul, man shalla alaihi sholatan, siapa yang berselawat dalam satu kali dibalas berapa kali? Setelah itu, wa khutta anhu asyra khataya. Insyaallah kita ditutup jalur kejelekan kita, dijauhi dari yang namanya penyakit 10 macam. Itu artinya ngaji cuma bukan dapat silaturahmi, tapi dapat Nah yang begini-begini nanti, ya kan, kalau kita udah kagak ada, itu kan banyak cerita kalau kita udah nyampe. Orang dalam kubur dia bisa melihat surga, tapi nggak bisa masuk. Kenapa? Karena di alam barzah. Alam barzah berarti ketutup, nggak bisa ditembus. Dia bisa lihat surga, tapi nggak bisa masuk surga. Nah nanti begitu dibuka nanti saatnya, ya, Rasul kabarkan mereka yang ibadahnya rajin, apa kata Rasul? Tamat kamu, ya, silakan bersenang-senang. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang sering ngaji, sering belajar, pengen tahu, apa kata Allah? Sebentar, jangan masuk dulu. Kenapa? Isfa' laka syafi' liman ahbabta. Tungguin dulu bentar, kau bisa memberikan syafaat kepada orang yang kau cintai. Itu artinya ngaji begini bukan cuma ngaji. Entar kalau emang kita masuk duluan, ya kan? Atau Bapak Surya duluan, ya kan? Atau Sasyaful duluan, Bapak Mahfud duluan, kemudian kita ngeliat kita, disuruh berhenti dulu, ngerong-ngeroin kita. Ya pengajian hari Sabtu, lalu orang pada ngumpul semua ini, gitu. Dan ini sahih ketika waqalatil a'rab, orang Arab Badui. Kita yang umrah dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, terus sudah melihat orang-orang Arab Badui jual-jual madu, jual-jual roti dalamnya habah sauda yang ada hitam-hitamnya. Itu kan kelihatan Arab Badui. Kayak kita misalnya jual madu tuh dia nyeker, ya bajunya pada hitam. Kalau pakai sendal kan, siang bolong juga. Nah, kita nggak pakai sendal, mau bolong kita. Dia mau kaya. Ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, mata sah, kapan kiamat itu? Apa kata Rasul? 5 a'dad talaha. Emang udah nyiapin apa buat menghadapi kiamat? Apa jawaban orang Arab baru ini? Uhibbullah wa rasulih. Aku hanya punya cinta Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasul? Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama apa yang kau cintai. Nah, kita punya saudara begini, alhamdulillah, sehingga fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nikmat yang paling enak, yang paling gurih itu adalah nikmat persaudaraan. Karena dia bukan cuma di dunia, tapi kita bawa ke akhirat. Maka di sini al-fadil, orang-orang yang mau belajar diangkat derajatnya Allah, beda dengan jahil mau ngaji maka
maka dia kemudian punya tiket khusus nanti, disuruh Allah tunggu untuk ngapain? Memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya. Itu kebedaannya. Bahkan Allah sampaikan, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang belajar dengan yang tak belajar? Beda. Ya. Maka kalau kita lihat kemari, sungguh la garbata lil fadil wala watana lil jahil. Maka sesungguhnya tidak ada tempat yang aneh untuk orang yang kemudian mau belajar fadil, ya, sehingga dia bisa menempatkan tempat mana saja sampai tibanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyambung itu antara fadil dengan jahil, maka mudah-mudahan kita termasuk di antara yang Allah jadikan bagian dari yang fadil. Sebab ada dua surga yang bisa kita lihat. Ada dua surga yang bisa kita lihat selama kita masih hidup. Yang pertama, pernyataan Rasul, ma baina minbari atau ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Antara rumah Rasul dengan mimbarnya, ya, beda ya, mimbar sama mihrab beda. Kalau ini namanya mimbar, itu yang tempatnya imam namanya mihrab. Makanya di rumah kalau bisa biarkan nggak punya musola tapi punya mihrab. Kenapa? Mihrab satu, tempat yang disebutkan oleh Al-Quran. Dua, mihrab dijadikan wasilah untuk menyegerakan dikabulnya permintaan kita. Ketiga, faktanya sesuatu yang mustahil itu bisa dikabulkan Allah dengan kita duduk di mihrab. Syaratnya satu, jangan pernah gunakan mihrab untuk urusan dunia apapun. Bahkan kata Rasul, walau bihasrin, meskipun cuma sehampar sejadah. Sejadah kita jadinya sahabat, segitu aja. Cuman begitu HP kita bunyi, jangan ngangkat di situ. WhatsApp kita bunyi, jangan balas di situ. Mingsar dulu sama adik kita. Jadi tempat itu khusus untuk kemudian kita meminta kepada Allah. Faktanya udah banyak, dari mulai Imran, kemudian Hana, kemudian Maryam, kemudian yang paling fenomenal adalah Zakaria yang istrinya divonis sudah menopause, bertua renta, nggak bisa melahirkan. Begitupun Zakaria wa ini syaibah, rambutnya udah putih semua, aki-aki aman, nenek-nenek pengen punya anak, ya kan? Kan udah mustahil. Tapi apa? Dikasih juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia di mihrab. Pas saja benar dikabulkannya itu di mihrab. Maka sampai kapan dan dimanapun kita tidak akan pernah punya tempat yang asing. Semuanya punya makna dan punya tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mihrab rumah Rasul, mimbar dan rumah Rasul surga. Itu satu. Yang kedua mana? Ini kitanya. Atadruna ya Rasulullah radatan min riyadil jinan. Rasul tolong tunjukin mana taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasul? Majlisul ilmi, ini kitanya. Tuntar lekarnya sampai sana. Yang warna hijau, ya kan? Warna pink, warna Jackmania, ya kan? Nyampe semua. Sejadah yang kita dudukin, meja segala macam itu sampai semua. Kenapa? Itulah kata Rasulullah, rawdah min riyadil jannah. Satu di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan pernah kita rugi ketika kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang sudah berniat iktikaf, alhamdulillah. Yang belum niat iktikaf, niat dari sekarang, ya.
nawaitul i'tikaf dan seterusnya. Untuk apa? Mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di baris ke-8 ini wal maqalah tsaniyata wal 20, pesan yang ke-22, qila man kana bit ta'ati indallahi qariban. Orang kalau sudah dekat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia qarib, ya. Dia akan sangat dekat di sisi Allah. Karena bainan nasi ghariban. Ya. Dan kepada manusia itu menjadi asing. Ada qariban, ada ghariban. Qarib dekat, gharib asing. Coba dah ini masjid Al-Mujahidin, kita masuk, nyampe ke masjid nih, masuk. Kira-kira kebanyakan ngobrolnya apa kebanyakan kita dekat sama Allahnya? Kira-kira. Kalau udah mau kemari, meskipun kita ngobrol, tapi karena kita udah niat kemari, itu biasanya paling kadang kita dijagain. Frame-nya kita dijaga karena kita mau ibadah. Maka meskipun kita ngobrol tapi enggak keterusan, karena kita sudah ada di frame yang Allah sudah buat itu qariban, frame-nya dekat. Ada maling nyampe ke sini, matanya jelalatan begini. Kalau kata kita, dia lagi pengen ngasih lampu kayaknya ya, anu gitu, atau mau ngasih apa kayaknya, mau ngasih AC lagi, yang mampu yang kamu udah mampu kali begitu. Padahal matanya lagi ngelihat CCTV belah mana baik nih, mana aku. Tapi karena dia udah masuk ke sini, maka frame-nya itu menjadi dia terindikasi baik, kan begitu. Beda lagi kita lagi ngaji, motor dipakai bocah, diparkirin di Melawai subuh, ada orang lewat, ya ngaji doang hari Sabtu, parkirnya di Melawai. Padahal orangnya lagi ngaji, itu motor dipinjam buat gojek, cuma kan dia parkir dulu, dia katanya ngeliat, ya ngaji doang hari Sabtu. Sama ada motor ada Melawai pagi-pagi kan begini. Kenapa? Dia masuk pada indikasi bukan ketaatan kepada Allah, maka dia terindikasi tidak baik. Ya. 2 tahun yang lalu ada mobil kepala cabang syariah itu parkir di satu network. Suka tidak suka, mau tidak mau itu berimplikasi. Itu artinya bahwa tadi ya curanmor ya kan masuk masjid, matanya mana-mana. Kalau kata kita, dia mau bagi karpet lagi nih, yang tebalnya 10 cm kali ya. Kata kita mah, padahal dia lebih melihat ya, palanya kemari, matanya ke sono. Gitu. Tapi karena sudah ada di sini terindikasi baik. Lah kita mah nggak kayak Nabi dah. Yang penting kita begitu pengen beribadah, kita minta dijaga seperti yang sudah. Kemarin kita cerita tentang Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusufnya yang demen Zulaikhanya apa Nabi Yusufnya? Zulaikha. Tapi Nabi Yusufnya demen apa kagak? Demen juga. Iya. Karena tahu diri Zulaikha yang dihadapin orang paling ganteng, yang orang bilang bahada basyaran in hada illa malakun karim. Ini mah bukan manusia, ini mah yang lewat malaikat. Maka Zulaikha ngajak dulu. Tapi begitu ngelihat dihadapin, ternyata falam Muhammad bihi hamma biha. Ternyata Yusufnya juga demen. Tapi kenapa? Falam la
seandainya tidak ada burhan dari Allah. Maka yang menjaga Nabi Yusuf siapa? Burhannya Allah. Ada di sini Bang Burhan? Burhan itu adalah hidayah, furqan, ya, irfan. Dalam tatanan bahasa Arab, kalau terakhirnya nun, sebelumnya ada alif, itu hidayah. Furqan, burhan, irfan, Quran. Bahkan dinyatakan bahwa wa nunazzilu minal Quran. Jadi apa? Syifa, penyembuh buat kita. Ya, makanya kalau berasa badan gak enak, syifa. Ya, Quran itu jadi pengobat kita. Caranya yang kita tidak tahu. Quran itu berarti yang dibaca. Bisa kita ambil Quran, ya, kita bacain di tempat yang sakit, atau bocah suruh baca Al-Quran di tempat yang kita sakit. Kayak Rasul kan minta Aisyah untuk apa? Ngobatin palanya. Artinya sambil meruqyah, sambil mengobati apa yang berasa di tubuhnya. Itu artinya bahwa sekali lagi, kalau kita sudah mengindikasikan diri kita dekat dengan Allah, bertakwa kepada Allah, pengen sholat subuh, pengen ngaji, emang ada indikasi kita ngobrolnya, tapi kita di frame menjadi qoriban, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terindikasi baik. Urusan tar pulang duluan, urusan tak ada yang telepon, yang penting kita terindikasi baik. Beda lagi kalau kita ada di tempat yang kurang baik. Dulu almarhum Kiai Hadi Jateng pernah cerita, tabrakan wartawan ramai, kan begitu. Ini wartawan biar dia ketemu, biar gampang terobos keramaian orang banyak, maka dia ngaku babanya. Masih ingat kalau ceritanya? Kata Kiai Hadi Jateng itu almarhum, beliau juga pernah kemari tempo hari dari sini ke Baitur Rahmah, dari Baitur Rahmah ke Bahuminah. Saya ngikut itu naik motor, dan karena dekat-dekat. Dulu kan kalau kalian ngaji kan banyak, sampai jam 1 jam 2 malam. Itu wartawan bilang apa? Saya bapaknya. Ya, saya bapaknya. Tuh orang gak ada yang simpati sama dia, tapi dikasih jalan. Ternyata yang tabrakan, yang kecelakaan apa? Monyet. Dia ngaku bapaknya. Cuma buat apa? Buat mendapatkan simpati dari manusia. Tapi sesungguhnya, ya kan, tadi terindikasi ketika dia bilang babanya, maka dia terindikasi babanya itu ya. Padahal dia bukan monyet, tapi kan terindikasi karena dia ngaku babanya. Maka kita ketika kita mengakui kita umat baginda kita Rasul, mudah-mudahan kita terindikasi bagian dari umat baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Karena bainan nasi ghariban, kepada manusia biasanya kita jadi asing. Udah di dalam masjid, astagfirullah. Kira-kira ada yang ngobrol nggak? Jarang. Ya kan? Sekalipun dia ngajak ngobrol, gimana nanti urusan? Astagfirullah. Lah, sehat kita gitu. Jadi bahwa ketika kita sudah mau taat kepada Allah, yang lain diasingkan oleh Allah. Ya. Aiman istaghna bistighali taatillah, atau siapa yang kemudian disibukkan dengan aktivitas taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sara mustauhisan aninas, maka dia kemudian akan terasa asing dengan manusia. Kebayang ya, kalau kita udah niat karena Allah, insya Allah kita punya friend terindikasi dengan kebaikan. Dan kemudian insya Allah kalau kita udah niat karena Allah,
kita dijauhin yang namanya hal sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seterusnya, wal maqalatu tsaniyatu wal ishrun, ya, pesannya yang ke-23, qila harakatut ta'ah dalilul ma'rifah kama anna harakatul jismi dalilul hayat. Ketemu? Ini warna hitam tuh ya. Qila, ya, disampaikan bahwa harakatut ta'ah, harokat itu pergerakan kalau sering kita artikan. Maksudnya aktivitas yang membawa ketaatan, dalilun ma'rifah, ya. Maka dia adalah menjadi satu manfaat buat kita, ya, ma'rifah, terbuka otak dan pikiran kita. Kama anna harakatul jismi, seperti bagaimana harakatul jismi, badan ini bergerak, dalilul hayah, dia menjadi dalil bahwa kita masih hidup. Saya kemarin khotib Jumat di Masjid Baitur Rahman sebelah Ustaz Hanif itu udah tahunan saya nonton. Ya, saat saya baru aja bangun dari mana, stroke 6 bulan. Padahal muda ya saya. Lah bagaimana ceritanya, pulang dari Samsat, badan gak enak, kaki gemeteran, bersih-bersih biasa, sholat rebahan, besok paginya enggak bisa bergerak selama 6 bulan. Saya tanya, apa rasanya 6 bulan? Kayak mati, gak bergerak. Ini kan dibilang tuh, kama anna harakatul jismi, ketika badan kita bisa bergerak, itu dalilul hayah, indikasi bahwa kita masih hidup. Kan kalau orang udah nggak ada, nggak bergerak dia, matanya dibentet-bentet, nggak boleh pakai senter. Jadi kalau yang masih ada, matanya kedutan, gerak-gerak dikit, pupilnya, ya, dilihat lagi gini tangannya. Kalau kita dipencet-pencet begini, sakit apa kan? Sakit. Kalau dia diam aja, kita gininya tuh, warna putih, entah merah, putih, merah. Kalau yang nano kan digini sama dokter, pencet-pencet, lah udah nggak berubah lah. Itu artinya ada pergerakan dalam tubuh kita, itu indikasi kita masih hidup. Sama dengan taat. Kalau kita detem baik, orang kita melakukan aktivitas ibadah, maka kita tergolong mati. Apanya? Hatinya. Badan mah itu, tapi hatinya mah ulaika kal an'am bal hum adall. Dia kayak seperti binatang, bahkan lebih sesat. Makanya tadi kita, ya, sebelum ngaji ada sholawat Rasul, ya, kita ikutin sholawat Rasul, baca kita ikutin. Yang begitu-begitu sebetulnya nggak ada kewajiban, tapi dia bisa ngingetin kita, bisa menggiring mata kita untuk apa? Akhirnya lidah kita bergerak, ya kan? Kita ingat dosa kita kemarin, sehingga yang tadinya nggak wajib seakan-akan jadi wajib. Ini kita ngaji begini, itu nggak wajib. Tapi kita beribadah sesuai rukun dan syarat, itu kewajiban. Tapi bagaimana kita bisa tahu rukun dan syarat? Bagaimana kita tahu mana itu syariat dan hakikat kalau kita ada ngaji? Mau sholat, yang wajib ngapain? Wudunya wajib, nggak wudu sholat, kira-kira sah nggak wudu sholatnya? Ya, nggak sah. Tapi belajar tentang problematika wudu itu menjadi satu kewajiban buat kita, ya, kalau kita pengen kemudian sholat kita baik. Sekarang apartemen kita balik, dulu mah nggak ada, sekarang banyak. Itu apartemen bawahnya kolom, yang air turun ke bawah, cuci tangan turun ke bawah, ya kan, ngapain aja turun ke bawah.
dari bawah kemana lagi dia? Naik lagi ke atas, wus, pakai lagi, begitu. Meskipun nggak semuanya, tapi ada beberapa yang kemudian ya dari bawah naik lagi. Ini yang kemudian perlu ketika kita terus mencari tahu, melihat kebaikan itu menjadi suatu syarat untuk kita bahwa yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwal wajib. Ya kan? Apa yang kemudian terindikasi menjadi kewajiban kita, meskipun nggak wajib maka dia menjadi wajib. Maka masker kan nggak wajib sebetulnya, tapi begitu kita baca bacaan di depan misalnya ada bacaannya, kalau kita punya bangga, kalau nggak punya ya pakai sorban ya, pakai apa ya, apa boleh udah pakai sejadah ya, belum ada ya. Dan seterusnya ya, mengindikasikan kita melakukan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wal makna anna ityanul abdi, arti maknanya adalah ityanul abdi, ketika seorang hamba sudah melakukan penegasan ya, penerapan terhadap apa? Taatillah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alamatun ala ma'rifatihillah, maka dia setidaknya sudah bisa tahu tentang bagaimana Allah. Faidah kasrat ta'ah, ketika taatnya itu makin banyak, makin meningkat, kasratil ma'rifah, maka ya kan akan banyak pengetahuan-pengetahuan yang kemudian didapatkan untuk mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita sebelum masuk nganterin orang meninggal mungkin biasa aja. Begitu udah nganterin orang meninggal berasa juga nampaknya berat. Pindahnya dari kurung batang sampai ke mobil juga ribet. Ya, dulu kalau kita nganterin jenazah cuma ngeliat doang, ya kurang kerek. Itu kurang lurus dari atas mah enak ngomongnya. Man yang turun itu kalau udah kita turun deg-degan juga ya, buka itu buka apa yang katakan buka ngomongnya main apa buka begitu kita buka kan mukanya kelihatan. Iya, dengan posisi di bawah bareng sama dia itu beda rasanya. Nah disitulah kemudian kalau sudah ikhtiar merasa kita bahwa itu kita menjalankan karena Allah, ya kan, maka sebetulnya kita sedang diajarkan Allah tentang ma'rifat Allah, tentang bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang kemudian menjaga kita. Kan kita suruh doa pakai Asmaul Husna, betul. Ya, maka doanya itu ya fad'u biha, doanya sesuai kebutuhan kita, jangan semuanya disebut ya Alim, ya Jabbar, ya Ghafar, ya Syafir, malah kan bingung ini yang mana sih ini ya kan. Kalau bocah mau ada urusan, mau ujian, nah, ya Fattah, wahai engkau yang membukakan jalan, itu bocah pengen banget sekolah di situ. Ya Fattah, bukakan jalannya. Ya Alim, engkau yang ngasih ilmu. Emang bocah pas-pasan sekolahnya cuma sejam doang kan online, main gamenya seharian. Lebih besok dia ujian, ya Alim. Nah, paling dia ntar nanya kitanya yang punya, ya Allah kasih ya Alim, ya pengetahuan. Anak kita misalnya belum punya anak, ya kan, udah kemana dia berobat, doanya ganti. Ya. Apa doanya? Kayak Nabi Zakaria. Apa doanya? Rabbi habli, Rabbi habli. Hab itu bagian dari ya Wahhab. Sifatnya ya Wahhab.
Nanti buka artinya itu. Ya Wahhab, memberi bighairi hisab, memberi tanpa batas. Allah yang maha memberi tanpa batas. Maka ya Wahhab, ya. Sehingga Rabbi habli minas sholihin, seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim juga. Artinya sesuai. Sama tetangga diomongin anu ini, ya coba, ya coba. Engkau yang mampu merubah, ya satar, yang kau yang membuka, ya kan, daripada kebutaan. Begitu cara kita kemudian diajarkan oleh Nabi Zakaria sehingga mendapatkan anak pertama ya Yahya. Selanjutnya, ya kan, fa in qalat, kalau dia dikit maka li anna zahira mar'atul batil. Kalau ibadahnya dikit maka ya dapatnya dikit juga. Tapi kalau kebanyakan kita gerak, ya kan, ibadah kepada Allah, dapatnya banyakan juga. Kita ngaji, kitabnya udah ada, lah kita menembak jidir doang, nyender aja. Kalau emang nggak ada kitabnya nggak apa-apa. Tapi kalau sebelah kita ada kitabnya, paling kadang kita udah usaha, maka kita udah ngelirik. Ya. Orang tua kita dulu, coba kita perhatiin tuh. Kalau ngaji, nenek-nenek kalau ngaji gimana? Kalau baca Yasin saya perhatiin, dia udah hafal Yasin, tapi tetap pegang Yasin, meskipun kadang-kadang kebalik Yasinnya. Kenapa? Karena dengan dia melihat itu patahnya mendapatkan rahmat. Dia udah hafal, nggak ngelihat juga udah hafal. Cuman kan yang main ini doang, ininya nggak dapat. Tapi begitu dia ngelihat meskipun kebalik, saya tanya, lah itu kebalik naik, cuma gaya doang anjing. Tapi kan dia udah niat untuk melihat. Dulu kalau kita ada acara tuh kayak almarhum General MJ itu yang membaca Quran korinya, mau suaranya mulur kayak layangan, itu tetap pegang Quran. Kalau kita buka TPR itu zaman dulu, itu biar kata dia apa, tetap pegang Quran. Kenapa? Harakatul tadi, pergerakan itu mendapatkan hidayah dari Allah. Meskipun belakangan anak muda sekarang udah hafal. Anak muda sekarang biasanya pegang Quran, nggak hafal ya. Tapi kalau orang dulu biar kata hafal dia tetap lihat. Itulah kemudian menjadikan semua pergerakan kita bagian dari niat ibadah pada Allah Subhanahu. Wal maqaratul rabi'ah, ya, wal isrun yang ke-24, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khataya hubbud dunya. Dasar kesalahan kita itu adalah cinta dunia. Seringkali kita dengar penyakit wahai, ya. Cuma dua indikasinya, cinta dunia sama karahiyatul maut, ogah mati, ogah tua, rambut disemir, ogah tua, bukan kondangan klinis, boleh bilang tua, kan? Padahal nyemir rambut boleh kan? Boleh nggak? Boleh, ya. Semir, warnanya jangan hitam. Kalau hitam itu namanya khid'ah, ngebohongin orang. Warnanya yang lain, oranye, kayak kena kuah atau kayak kena kuah bakso tuh. Ya, biru dengan pink kalau perlu apa-apa. Itu boleh. Biar apa? Nggak ada khid'ah, nggak ada dusta, kecuali ya, mau perang. Kalau mau perang harus pakai warna hitam. Ya. Jalannya dengan tegak tapi rambutnya hitam. Nah, ini berarti mau perang ya. Wahia mazada anil hajah. Karena apa? Dunia itu selalu
Udah dapat, kita masih kurang nggak? Kurang. Sampai mati masih kita cari nggak? Masih. Kan belum ada tuh. Belum ada pertanyaan dari malaikat Israel. Maaf, dari malaikat Munkar dan Nakir tentang kemudian amal kita apakah baik atau tidak. Belum ada. Sehingga kata Rasul, sebelum nanti mulutnya itu diapain? Ditutupin tanah, baru kemudian berhenti. Maka kata Imam Nawawi ini bahwa aslun, ya, asal daripada permasalahan adalah cinta dunia. Wa aslu jami'il fitan ma'ul usri wal zakah. Dan asal dari segala sesuatu yang tidak nyaman, fitnah-fitnah yang ada karena apa? Man'ul usri wal zakah. Enggak mau bayar sedekah dan zakat. Alhamdulillah. Itu artinya bahwa zakat dan sedekah dikumpulkan oleh ulama, dia menjadi satu bagian khusus. Ada yang namanya sedekah wajib, ada yang namanya sedekah tidak wajib. Sedekah yang wajib berarti zakat dinominalkan. Kalau itu kita bayar, maka kemudian insya Allah tidak ada yang namanya tadi ya aslul fitnah, nggak ada fitnah buat kita. Artinya fitnah di sini adalah sesuatu yang tidak baik. Ya. Tapi dalam terminologi Quran dan hadis, fitnah itu juga bisa jadi sesuatu yang baik itu tidak baik. Apa itu? Tadi ya kan, ketika kita mau berzakat, ketika mau bersedekah, ketika kita melakukan kebaikan, tentunya indikasinya karena kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di luar itu ada juga kebaikan-kebaikan kita yang akhirnya menjadi fitnah buat kita. Harta kita bisa jadi fitnah, bini kita bisa jadi fitnah, anak kita bisa jadi fitnah. Padahal bini, anak, harta baik, dasarnya dia baik, tapi bahas dalam Quran dia adalah fitnah. Jadi fitnah bukan hanya ya sesuatu yang tidak baik, tapi boleh jadi sesuatu yang baik itu menjadi tidak baik. Bang toyib itu artinya apa? Baik. Ya. Tapi karena sama kita jadi nggak baik. Karena 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Ya, bang toyib. Obat mujarab berarti apa artinya? Ya, biasanya obatnya udah ampuh ya, udah mujarab, udah manjur, betul? Ya, obat mujarab, obatnya manjur, ampuh. Padahal itu belum tentu ampuh, belum tentu manjur. Sebab yang namanya obat mujarab itu asal katanya jarroba yujaribu tadriban mujarrobatan. Artinya apa? Obat yang udah diuji coba. Kalau bahasa sekarang sudah melalui uji klinis bahwa dia adalah menyembuhkan. Tapi kalau kita kepleset minumnya proma, bahaya apa enggak? Kita kepleset nih minumnya proma, itu mau jarang ya? Lah kagak, kan proma mah itu yang ngopi dulu, makan kagak merokok, kopi itu nggak merokok, makanya dia mau beras awet. Iya, beras awet yang udah masak-masak. Yang begitu baru ke proma berasa-berasa, gitu. Artinya mujarab itu bukan obatnya ampuh, ya, tapi dia obat yang sudah melalui uji klinis. Itu artinya sesuai kebutuhan juga. Ya. Suka bumi, ya, suka bumi. Kalau kita artinya jadi apa?
Suka. Nah, ya. Bahasa Arabnya apa? Hubun. Bumi, dunia. Mau kemana? Hubun dunia. Mau suka bumi. Mau suka bumi berarti mau hubun dunia ya. Enggak begitu, ya kan? Artinya ada yang dia tidak negatif, dia positif, dia baik, tapi dia bisa menjadi tidak baik kalau kemudian kita tidak dekatkan kepada yang sebelumnya. Apa itu? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita sembahyang subuh jamaah, alhamdulillah. Ini kita ngaji, alhamdulillah. Ngabocah di rumah, kalau dia kagak bangun juga, lah kita nanti ditanya, ya kan? An ilmin fi ma'afna. Ngapa ngaji dewe kan bocah didiemin, ditanya kita. Kecuali dia kita suruh buru-buru kawin buruan. Ketika dia udah kawin, man tazawwaja faqad kamulat nisful iman. Orang yang nikah kawin menyempurnakan imannya, bukan tanggung jawab kita. Kalau dia kawin selesai tanggung jawab kita. Tapi kalau dia belum kawin, kita bakal ditarik mulu tanggung jawab kita. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita manfaat. Untuk ngapain? Untuk kita bergerak dan bergerak. Dengan bergerak tandanya kita masih hidup. Gerakan yang kita niatkan taat kepada Allah, dan itu bagian yang membangun takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan apa yang disampaikan Allah dalam surat At-Taubah di ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, ya kan? Dan orang-orang yang bertakwa, ya. Enggak cukup iman dan takwa. Wa kunu ma'as-shadiqin. Iman sama takwa enggak cukup. Wa kunu ma'as-shadiqin. Maka kita kudu nongkrongnya, ngobrolnya, berbaunya sama orang-orang yang benar. Air putih jadi susu begini gampang? Gampang. Air putih jadi coklat gampang nggak? Tinggal celupin teh. Air hitam emak putih jadi hitam, taruhin kopi gampang. Tapi yang hitam kopi jadi putih bisa nggak? Bisa, cuma lama. Harus pakai fermentasi, prosesnya ribet. Udah jadi teh pakai putih bisa, udah mau kerak jadi putih bisa, cuman ribet urusannya. Maka biar agak ribet, kita mendingan begini aja nih, ya kan? Duduk bareng sama orang-orang, wa kunu ma'as-shadiqin. Dikumpulin kita harus sama orang-orang yang benar, sehingga kita insya Allah hisab kita nggak begitu berat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kulluh ajiluhu wa ajiluhu wa na'udzubika minasy syarri kulluh ajiluhu wa ajiluhu innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah ya Rabbana, dekatkanlah kami dengan kebaikan-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari kemungkaran ya Allah. Allah masjidana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dekatkanlah apa yang kami butuhkan ya Allah ya Rabbana. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ma'al abrari ajis ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurangnya mohon maaf, terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kurang, usikum wa nafsu wa faqad bazal muttaqun. Assalamualaikum.